Karena inilah perjuangan beliau untuk melawan kekuasaan oligarki. Ada keinginan Pak Prabowo mengajak mereka ke dalam, bukan meredam gejolak mereka, bukan. Tapi ayo sama-sama. Kalian ada di gerakan, mari gabung di dalam kabinet ini. Ayo bantu saya. Menurut Uda Ferry itu gara-gara Don Dasko ini. Ya. Kalau bukan karena dia makin lambat lagi. Ini kan hampir Jadi ini 20 tahun lebih ya? yang terjadi dan mana. Saya melihat sosok AHY adalah sosok anak muda. Welcome back Torpedo Podcast. Kembali lagi bersama gua Fatan. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, narasumber spesial. Ini orang politik, manusia politik, dan sekarang malang melintang di eksekutif. Sebenarnya nggak perlu dikenalkan lagi, tapi sebagai formalitas bang, kami harus kenalkan. Baik. Beliau adalah Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Afriansyah Nur Farid. Nur Ferry. Ya, Sorry, panggilannya Ferry. Agak grogi di depan Panggilannya Pak Wamen, Ferry. Bang Uda Ferry. Udah Ferry, tapi nama lengkapnya Afriansyah Afriansyah Nur. Nah, sebagai pembuka ini, Ya. karena podcast ini torpedo, Bang. Torpedo. Langsung kita torpedo. Waduh. Torpedo itu adanya di Iran itu. Sama biasa di Idul Adha, Bang. Sama di Idul Adha. Ya, kurban-kurban. Ini torpedo. Lo tahu aja lo. Jadi kita mengenal Bang Ferry itu semenjak saat dulu Sekjen PBB. Cukup lama ya. Cukup lama. Kita Lama, sering cukup mondar-mandir lama. lah di Pasar Minggu. Ya, betul. Nah, Bang Ferry kan dulu dengan jabatan yang sama nih sekarang. Dulu tapi di eranya Pak Jokowi. Ya. Lalu sekarang di eranya Pak Prabowo. Yang dikenal sebagai pemimpin yang tegas. Ya. Nah, tapi menurut Abang, apa perbedaan yang mendasar dari dua presiden itu dalam isu perburuan? Pertama saya mengenal sosok Pak Jokowi ya. Presiden 2014 sampai dengan 2019, 2 periode. Dan beliau dari 2019 sampai dengan 2024. Dan saya masuk periodenya kedua. Itu pun di tengah jalan, periode 2022 sampai dengan 2024 sebagai wakil menteri. Sikap kepemimpinan Pak Jokowi, saya cerita Pak Jokowi dulu. Ini Pak Jokowi orang baik, orang yang punya komitmen untuk negara juga untuk bangsa ya. Dan saat itu fokus beliau itu terhadap infrastruktur, ya kan. Jadi beliau fokus terhadap infrastruktur, pembangunan, ya kan, jalan tol, bendungan, ya. Kemudian fasilitas-fasilitas umum seperti lapangan udara, ya kan. Nah, ini kita lihat fokusnya beliau begitu. Nah, untuk Pak Prabowo, ya kan, dan basicnya juga Pak Jokowi ini adalah beliau ini usahawan, ya kan, terjun ke politik. Dimulai dari wali kota, kemudian gubernur sebentar, masuk jadi presiden. Nah, kalau Pak Prabowo, ya kita sudah sangat mengenal. Beliau ini aktif di militer, kemudian tentara yang handal, yang hebat ya. Dan tentunya juga beliau pernah menjadi pebisnis. Ya, artinya beliau pernah jadi pengusaha. Nah, dua karakter ini saya melihat bahwa dengan beliau sebagai backgroundnya orang militer, beliau punya ketegasan, punya sikap yang berani, tegas, ya, dan betul-betul sikap ini di periode beliau menjadi presiden ini sangat mendukung program beliau ke depan yang tentunya banyak bersentuhan dengan masyarakat. Nah, termasuklah di Kementerian Ketenagakerjaan, beliau juga fokus terhadap pelatihan, kemudian bagaimana menciptakan anak-anak yang baru lulus bisa menjadi pekerja yang kita kenal dengan magang. Kalau pelatihan tadi vokasi nasional, kemudian beliau juga peduli terhadap
serikat pekerja, serikat buruh. Nah, yang mana kepedulian beliau terhadap serikat pekerja, rakyat banyak yang berada di posisi bidang pekerjaannya adalah serikat pekerja tadi, bekerja di berbagai macam perusahaan, ya, termasuk juga ojol, ya. Nah, inilah yang membuat kami dari kementerian betul-betul konsen untuk memberikan support kepada program-programnya Bapak Presiden. Nah, kita melihat Bang Fatan bahwa di awal pemerintahan beliau di tahun 2024 Oktober beliau dilantik, ya. Beliau juga membuat program sebelum ini ada masa kampanye itu namanya Astacita. Ya. Yang mana ada 8 program. Nah, salah satu adalah penciptaan sumber daya manusia. Ya. Kemudian juga beliau juga fokus terhadap kepedulian pekerja kita. Ya, pekerja yang ada di dalam maupun ada yang di luar negeri. Nah, kalau kami di Kementerian Ketenagakerjaan yang sudah saya sampaikan tadi, kita punya program tadi yang sudah kita launchingkan 2 periode ini, dua tahap, 2 angkatan, magang nasional tahap pertama dan angkatan pertama dan magang nasional angkatan kedua di bulan Juni 2026 ini. Ya. Yang kemarin Pak Seskap ya? Ya, yang dihadiri oleh Pak Seskap. Nah, kemudian Bang Fatan, kepedulian beliau terhadap serikat pekerja atau pekerja ini luar biasa. Di periode pertama, May Day di tahun 2025, beliau hadir di saat May Day itu, dan beliau juga menyampaikan apa-apa program yang beliau akan support di acara serikat pekerja tadi. Nah, salah satu yang beliau sampaikan adalah bagaimana merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan sesuai dengan keputusan MK 168. Jadi ada keputusan MK nomor 168 dan di sana dibuat keputusan bahwa memperhatikan ya Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, akhirnya DPR ya yang diinisiasi oleh DPR ya Pak Dasko CS itu membuat time limit agar Oktober 2026 ini Undang-Undang Ketenagakerjaan ini segera berlaku. Ya, masuk prolegnas saja. Ya, program legislasi nasional. Ya, prolegnas ya. Nah, kemudian saya melihat juga bahwa kepedulian beliau juga terhadap tenaga kerja mitra ojol. Sebelum-sebelumnya ojol itu tidak pernah ada perhatian terhadap apa yang diberikan perusahaan THR. Nah, karena ojol ini bahasanya adalah mitra, Bang Fatan, makanya diberikan kesempatan kepada peserta ojol dan diinisiasi oleh Presiden dan kita sebagai pelaksana itu meminta kepada perusahaan aplikator yang bergerak di bidang aplikasi GoTo, ya, Grab dan lain-lain ini memberikan bonus hari raya. Nah, itu dilakukan dan ini awal pertama 2025 waktu itu dicairkan. Kemudian di 2026 berlanjut kembali. Sehingga kesejahteraan para pekerja ojol ya mitra tadi betul-betul bisa diperhatikan oleh pemerintah. Nah, di sini saya melihat bahwa Pak Prabowo ya betul-betul peduli terhadap masyarakat yang kecil, yang artinya pekerja-pekerja yang tentunya perlu kepedulian terhadap pemerintah atau kepedulian pemerintah perlu peduli terhadap pekerja tadi. Ya. Tadi. Kemudian juga pemerintah juga memberikan jaminan perlindungan. Ya, jaminan perlindungan ya berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian. Nah, ini diperkuat kembali. Yang tadinya sudah ada tapi diperkuat kembali. Begitu Bang Fatan. Ya. Nah, itu tahap
udah Ferry terlalu Ya. jauh menjelaskan teknis, padahal Ya, ya. harusnya itu di tengah. Oh, di kami tengah. tanyakan. Oh, ya. Tapi nggak apa-apa. Semakin semangat ya. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, Tapi udah ya. Ferry, Ya. udah Ferry ini kan sebagai manusia politik, Ya. itu tidak bisa dibantahkan. Betul. Udah Ferry dulu Sekjen PBB mungkin paling terpanjang ya. 8 tahun. Yes. Lumayan. Kemudian sekarang Bukan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Partai Bulan Partai Bintang. Bulan Bintang. Ya. Kemudian sekarang juga aktif di Demokrat Ya. sebagai Wasekjen. Wakil Sekjen. Nah, kami perlu cross check nih, Ya, Pak Ferry. Abang sebagai manusia politik melihat apa yang dilakukan oleh presiden ini untuk kepentingan elektoral atau memang perjuangan politik beliau? Saya melihat ini adalah bentuk perjuangan politik beliau ya, tidak melihat elektoral atau kepentingan untuk pemilu dan untuk ke depan ya. Tapi betul-betul murni kepentingan yang memang beliau dari dulu ya ingin selalu bagaimana ketika beliau menjadi presiden memperjuangkan untuk kepentingan rakyat banyak, termasuklah kepentingan serikat pekerja ini. Jadi tidak ada kepentingan elektoral, nggak ada. Ini murni dan saya meyakini betul bahwa untuk kepentingan beliau dan ini adalah betul-betul dari hati nurani beliau ingin membuat dan melihat rakyat ini sejahtera. Bahkan ada kata-kata beliau, sampai saya ditutup merah putih, saya akan lakukan yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Dan Pak Presiden kan sering Ya, menyampaikan itu tentang pasal 33 itu. pasal 33. Bagaimana Abang melihat? Jadi menafsirkan? pasal 33 ini betul-betul pasal yang memfokuskan seluruh ya kepentingan itu adalah kepentingan untuk kesejahteraan rakyat. Jadi tidak ada lagi yang menghalangi kepentingan selain untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Nah, ini beliau selalu tekankan di rapat-rapat kabinet yang tentunya kami ikuti ya. Yang mana Bapak Presiden selalu menggaungkan dan menampilkan dan mengingatkan di otak kita semua ya, baik itu di menteri-menteri, wakil menteri, badan-badan, kepala badan dan wakil-wakil kepala badan, ingat selalu dengan pasal 33. Yang mana pasal 33 ini adalah pokoknya adalah bagaimana ekonomi kerakyatan itu tumbuh untuk rakyat. Bukan untuk segelintir orang, bukan untuk sekelompok orang, bukan untuk kepentingan beberapa kelompok orang. Tapi betul-betul kita diberi tugas untuk memperhatikan kepentingan rakyat. Ekonominya, Bang Fatan ya. Nah, inilah yang sekarang ini kita melihat bahwa di pasal 30 di pasal 33 ayat 1 ya, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kemudian di ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara. Itu perlu tuh. Jadi hajat hidup orang banyak produksi ya, cabang-cabang produksi yang terpenting itu harus dikuasai oleh negara. ya, negara dan untuk hajat hidup orang banyak. Tidak lagi dikuasai oleh segelintir orang. Dan itu benar-benar harus bermanfaat buat kesejahteraan masyarakat. Betul. Dan Nah, ini aku mau tanya, momen apa yang menurut Abang atau kebijakan atau pesan dari Presiden ke udah ingat dan kayaknya itu harus dikerjakan. Jadi saya melihat bahwa banyak kebocoran yang beliau ketahui. Ya, kebocoran-kebocoran inilah yang beliau ketahui dan beliau rasakan, dan sekarang tugasnya beliau sebagai pemimpin tertinggi, sebagai presiden, harus menutupi semua kebocoran-kebocoran ini. Ya, dibentuknya Satgas PKH, ya, itu perlindungan terhadap bagaimana perkebunan kita yang dicolong, kemudian bagaimana pertambangan kita yang tidak baik juga, ya kan? Nah, ini betul-betul beliau seriuskan dengan membentuk satgas-satgas tadi, dan kita melihat bahwa banyak pengusaha-pengusaha yang melanggar ditertibkan dengan membayarkan denda, dengan membayarkan apa-apa yang tidak hak mereka dikembalikan lagi kepada negara. Dan tapi ini tidak mudah, karena inilah perjuangan beliau untuk melawan kekuasaan oligarki, yang mana
kekuasaan ini menurut saya yang sudah mengakar, ya, yang sudah terstruktur ini beliau lawan dengan kekuatan yang beliau punya. Nah, ini yang membuat saya pribadi sangat takjub, dan tentunya saya pribadi mendukung penuh program beliau untuk rakyat ini sesuai dengan pasal 33 tadi. Tapi Gitu. udah Ferry, Ya, ini aku menyambungkan apa yang disampaikan oleh teman-teman civil society, termasuk ada beberapa kalangan buruh. ya, Kehadiran presiden itu di May Day 2025, May Day 2026, ya. itu hanya untuk kayak merawat kekuatan elektoral. Gimana udah Ferry membantahnya dengan Saya tidak. kinerja yang sudah dikerjakan? Jadi gini, kalau orang mengatakan ini Prabowo atau presiden hanya merawat kepentingan politik elektoral, ya, Karena kan itu masanya besar banget. ya untuk ke depan dia kalau mau maju lagi kan gitu, untuk dapat dukungan. Nah, semua kepentingan politik yang dasarnya seperti itu. Tapi dilihat dari nawaitunya, niatnya beliau itu, ya tentunya dasarnya adalah ingin mensejahterakan rakyat. Nah, ketika dampaknya terjadi pada buruh, terjadi kepada nelayan, petani, dan terjadi kepada masyarakat banyak yang betul-betul berdampak, nah itu elektoral kan otomatis naik. Jadi kalau menurut saya, nggak ada kepentingan elektoral di sini. Kepentingannya adalah bagaimana mensejahterakan orang, mensejahterakan rakyat. Nah, kalau nanti dapat dampak elektoralnya berdampak besar, bagus, ya itu sesuai dengan suksesnya beliau. Begitu. Ini saya melihatnya dari bukan beliau melakukan itu untuk elektoral, tapi beliau betul-betul sepenuh hati untuk rakyat sesuai dengan pasal 33 tadi, perekonomian kerakyatan, dan feedbacknya adalah dia mendapatkan elektoral tadi. Dibalik nih, Bang Fatan. Nah itu, ini ku dalemin lagi, udah Ferry. Ya, jadi tidak dasarnya itu karena ini untuk politik, bukan. Kalau saya melihatnya dari sisi itu ya. Begitu. Dengan presiden menggandeng banyak tokoh-tokoh buruh ini, Ya, udah Ferry. Seperti Pak Said Iqbal, kemudian Jumhur menarik ke dalam eksekutif. ya, Banyak anggapan bahwa ini semacam mengokoptasi kekuatan buruh itu, memberikan ruang nyaman lah buat elit-elit buruh itu. Gimana udah Ferry melihat ini selama ini kan kayak Jumhur, kayak Said Iqbal, Andi Gani, kemudian ada Eli Rosita Silaban, ada Boeing, banyak tokoh-tokoh serikat atau tokoh-tokoh buruh yang betul-betul mereka punya niat memperjuangkan nasib buruh, ya. Nah, saat inilah saya melihat presiden ingin mengajak mereka dari dalam berjuangnya, tidak lagi dari pinggir-pinggiran, tidak lagi dari, mohon maaf ya, sepeleteran begitu, tapi ini loh, kita sudah punya kekuasaan, lu bantu gua dong, lu ikut bekerja bantu gua. Jadi prinsipnya bukan karena Jumhur, tidak. Dan kita mau melihat Pak Jumhur diberikan jabatan sebagai Menteri Lingkungan Hidup, bisa nggak dia bekerja di situ, membantu presiden dengan kapasitas dia sebagai Menteri Lingkungan Hidup, ya kan? Mungkin berkaitan dengan soal aktivis lingkungan. Kemudian bagaimana Pak Said Iqbal diajak masuk sebagai penasihat presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Bisa nggak beliau memberikan masukan, memberikan informasi, arahan, jalan tengah untuk bagaimana mengatasi keadaan yang ada. Nah, ini saya melihat bahwa ada keinginan Pak Prabowo mengajak mereka ke dalam, bukan meredam gejolak mereka, bukan. Tapi ayo sama-sama. Kalian ada di gerakan, mari gabung di dalam kabinet ini. Ayo bantu saya. Coba rumuskan program-program yang ada di benak kalian itu dalam kabinet yang kita bangun ini. Ayo. Saya melihatnya ke sana, bukan untuk, mohon maaf ya, balas jasa atau meredam gejolak, bukan. Nah, keinginan inilah yang harus kita respon positif. Nah, teman-teman yang sudah berada di dalam tentunya harus bisa memanfaatkan situasi ini secara benar, secara konstitusi. Memanfaatkan gimana? Ya, memanfaatkan kepentingan-kepentingan yang ada. Ini kan jelas daripada mereka di luar di luar kabinet atau di jalanan, ya lebih baik kita rangkul. Dan itu prinsip Pak Prabowo. Merangkul kekuatan dan mari di dalam bagaimana program-program Anda sampaikan, kita coba wujudkan dengan baik. Nah, ini yang saya lihat ya, bukan
Itu tadi bukan ada anggapan sudah masuk ntar duduk manis tenang. manis. Ya tergantung mereka juga yang menikmati. Bukan jangan salah Prabowo dong. Iya. Kan? Masa disalahin presiden? Kadang-kadang orang melihatnya stigmanya presiden pintar nih merangkul. Habis itu mereka diberikan jabatan, posisi. Nah, kalau mereka Tidak bisa memanfaatkan itu. tidak bisa memanfaatkan itu, masa salah presiden? Iya. Salah mereka dong. Karena mereka sudah dalam sistem. Dan mereka sudah dalam sistem dan mereka sudah ada jobnya, Pak. Sudah ada job description-nya yang mereka harus lakukan seperti apa. Kalau tipenya Pak Prabowo, saya lihat kita jalan aja kerja aja. Selagi masih positif, beliau akan monitor terus. Tapi dengan masuknya striker buruh itu bisa dibilang bikin oligarki resah nggak? Udah Ferry. Saya merasa tidak melihat oligarkinya resah ya, tidak juga. Tapi cukup mewaspadai juga oligarki itu ya kan. Waduh, ini di dalam ini sudah ada teman-teman yang selama ini berlawanan kan begitu. Dan menurut saya itu penyeimbang. Dan itu penyeimbang, menurut saya penyeimbang. Sehingga oligarki juga kalau mau aneh-aneh, ya dia akan berhadapan dengan orang-orang yang juga di dalam itu juga pembantu presiden. Begitu. Jadi jangan dilihat negatifnya Bang Fatan. Ya kan? Menyampaikan apa yang ada di bawah aja. Iya. Boleh. Ini informasinya menarik juga ini kan. Gitu. Lalu udah Ferry, Ya. kan kemarin Marsinah ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Ya. Banyak yang juga menganggap ini itu sebagai seperti nuansa politik untuk menenangkan kelompok-kelompok buruh. Kalau udah Ferry itu melihatnya gimana dari sisi pemerintah? Jadi gini, dulu zaman tahun 90-an, kita kenal Marsinah. Dulu perjuangan gerakan buruh itu sangat dikekang oleh pemerintahan rezim yang lama ya. Rezim Pak Harto dulu ya. Sehingga teman-teman serikat pekerja, serikat buruh ini dulu kucing-kucingan untuk membela kepentingan dan kesejahteraan buruh. Ya kan? Nah, salah satu tokohnya itu adalah perempuan namanya Marsinah dari Nganjuk. Ya kan? Ya, Nganjuk itu orang dulu lebih mengenal Mojokerto itu daerah situlah ya. Nah kemudian Marsinah ini saking dia buruh dan dia betul-betul membela kepentingannya dia juga dengan kepentingan buruh, dan di situ terjadilah ya yang saya cerita nih ya, terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan ya kan. Tokoh Marsinah itu dianiaya sehingga meninggal dunia. Nah, inilah memicu gerakan buruh, ya kan? Memicu gerakan buruh dan ramai. Nah, ketika sekarang ini ada satu tokoh, sahabat saya Andi Gani, yang mempunyai ide untuk membangun museum Marsinah, ya di Nganjuk, dan disupport juga oleh Bapak Presiden. Terbuktilah pada saat peresmian museum itu Presiden juga hadir dan meresmikan. Ini wujud nyata bahwa Presiden mendukung penuh ya pekerja, serikat pekerja yang ada di Indonesia. Jadi ini merupakan langkah strategis dan yang sangat saya juga dukung sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja. Tentunya bentuk keperhatian pemerintah terhadap kesejahteraan para pekerja dan buruh. Bukan hanya kepentingan bisnis, ekonomi, dan melupakan kepentingan kesejahteraan buruh. Ini yang saya lihat bahwa niat mulia Pak Prabowo mendukung ini karena ide-ide teman-teman serikat pekerja, terutama Pak Andi Gea ya, yang memberikan support ini, dan ini direspon sangat positif. Dan menurut saya ini momentum pada saat Hari Buruh, dan kita bukan hanya slogan saja. Tapi Presiden memahat bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto adalah presiden yang peduli terhadap pekerja, terhadap buruh, dan tentunya juga terhadap perjuangan-perjuangan pekerja kita untuk lebih sejahtera. Nah, itu yang kita perlu ingat. Begitu, itu dari sisi eksekutif. Ini aku coba menyeberang ke sisi legislatif. Ya. Udah Ferry. Kan yang tadi udah Ferry juga sempat singgung RUU Ketenagakerjaan. Ya. Inisiatif DPR. Ya. Menurut udah Ferry yang juga bersentuhan dengan manusia-manusia politik gitu. Ya. Seberapa concern mereka terhadap
RUU ketenaga kerjaan ini? Salah satu bentuk kepedulian legislatif yang sekarang yang juga dikomandani oleh pimpinan DPR, Bapak Ahmad Sufmi Dasko, ya. Kan ketuanya Puan Maharani. Ya, cuman yang lebih saya lihat lebih sering turun dan leadingnya dan motornya itu adalah salah satu pimpinannya adalah Pak Dasko, ya kan. Nah, Pak Dasko inilah yang betul-betul mengawal bersama teman-teman yang peduli terhadap legislatif yang peduli terhadap kepentingan pekerja, ya kita bicara pekerja, itu dibuktikan pada saat RUU PPRT itu lama sekali disahkan, Ya. mulai dari hampir 20-an tahun lebih. Pekerja rumah tangga itu. Ya, perlindungan pekerja rumah tangga. Ini kan segmennya besar sekali nih Pak. Ya kan? Nah itu dalam waktu 2 hari, bla 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 bla, Kementerian Tenaga Kerja dengan pihak-pihak yang terkait ya, stakeholder yang ada dan dibantu oleh waktu itu Badan Legislasi ya, Balek ya, kita selesaikan dan akhirnya keluarlah undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. Menurut Uda Ferry itu gara-gara Don Dasko ini. Ya. Kalau bukan karena dia makin lambat lagi. Ini kan hampir jadi ini 20 tahun lebih ya? yang terjadi dan mandek. Dan ini luar biasa. Memang harus ada kepedulian Pak, pimpinan yang peduli Pak. Dan pimpinan ini harus bandai dia melobi, harus mengorkestrakan yang sama sehingga semua sepakat. Jadi 8 praksi itu sepakat semua, nggak ada yang menolak. Ya. Jadi kadang-kadang Pak, membuat undang-undang tuh nggak gampang. Pasti. Banyak kendalanya, banyak rintangannya. Apalagi si A tidak sepakat, si B tidak sepakat, akhirnya batal, mundur lagi. Nah ini yang terjadi selama ini 20 tahun lebih. Kemarin satu dengan kesepakatan yang sama dan dipimpin oleh Pak Dasko, selesai gitu. Dan ini menurut saya kepedulian teman-teman legislatif yang sudah juga mengarah kepada kepedulian serikat pekerja dan pekerja. Termasuklah sekarang sedang digodok tadi yang Abang tanya tadi, Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang sudah kita janjikan, yang sudah dijanjikan oleh legislatif, ayo beri masukan kepada kami, beri informasi, beri apa yang bisa diberikan untuk data kami, dan kita akan membuat Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baik, yang berpihak kepada seluruh komponen ya, bukan hanya buruh saja, kepada pengusaha juga dong, pada pekerja juga. Jadi ini tugasnya legislasi dan tugasnya kami di Kementerian Tenaga Kerja untuk memberikan masukan-masukan ini. Begitu. Kalau bisa Uda Ferry nilai ini RUU Ketenagakerjaan itu mana lebih condong? Ke siapa? Ke pekerja apa ke pengusaha itu? Kedua belah pihak. 50-50. Ya, karena kedua belah pihak diminta pendapat Pak. Dari mewakili pengusaha itu ada Apindo, ada Kadin. Kemudian mewakili pekerja itu ada serikat-serikat pekerja yang diminta pendapat dan dimintakan masukan. Jadi undang-undang tidak boleh berpihak Pak. Dulu mungkin orang beranggapan undang-undang selalu berpihak kayak Omnibus Law. Yes. Ya kan? Terus undang-undang apa namanya? Udah rungkat nggak menerjemahkan itu Omnibus Law? ya itu yang katanya berpihak kepada pengusaha, tidak berpihak kepada pekerja. Akhirnya kan Omnibus Law-nya kan undang-undang ketenagakerjaannya kan waktu itu di challenge di MK kan. Ya kan? Jadi inilah yang harus dibuat. Kepentingannya adalah kepentingan negara. Makanya Pak Presiden selalu menekankan kepentingannya adalah kepentingan rakyat, ekonomi kerakyatan, ya kan? Nah, pasal 3 itu kalau nggak salah tanah, bumi dan air ya kan dikuasai oleh negara, ya kan? Jadi Pak Fatan kalau jadi pengusaha tambang, pengusaha perikanan, ya kan? Usaha apalagi itu menggarap punya negara semua itu. Jadi nggak sembarangan lagi sekarang. Itu saya setuju sekali. Alhamdulillah belum ada ke sana. Belum. Mudah-mudahan saya doakan ada. Ya. Amin. Mudah-mudahan. Nah, Uda Ferry kan Ya. kondisi global juga tidak baik-baik saja. Betul. Termasuk kondisi fiskal juga kita di Indonesia ini kan. Ya. Kemarin yang Uda Ferry juga singgung itu soal
program magang itu yang kemudian yang disampaikan oleh Seskap Pak Teddy Teddy. ya. Menurut Uda Ferry, seberapa besar ini bisa menyelamatkan generasi muda ini? Itu sasarannya mereka kan? Ya. Sasarannya adalah anak-anak yang baru tamat, anak-anak yang kita sebut dengan fresh graduate ya. Untuk magang nasional tahap pertama, Presiden memerintahkan Kementerian Ketenagakerjaan untuk membuka lowongan magang nasional selama 6 bulan untuk 100.000 orang anak. Dengan anak-anak baru tamat D1 sampai dengan S1, anak-anak pre-graduate yang tentunya kita kolaborasi dengan Dikti Saintex ya, karena mereka yang punya data, itu tamatan Oktober 2024 sampai dengan tamatan November 2025. Oke. Nah, itu angkatan pertama kita sebut dengan 100.000 kuota magang nasional, dan mereka, jadi Presiden memerintahkan kepada kita untuk menyiapkan anggaran stimulus, ya, anak-anak itu diberikan upah minimum di mana mereka bekerja. Nah, kemudian Misalnya bekerja di Torpedo, negara yang bayar. masih ada slotnya. Nah, slotnya itu Dia bercanda dah. ada. Slotnya itu penyelenggara daftar ke aplikasi kita, Magang Hub. Oh, Magang Hub. Torpedo pengen ngambil, diambillah 20% nanti dari jumlah karyawan Torpedo. Misalkan Torpedo punya karyawan 50 orang, 20% mereka bisa untuk ikut. Sebanyak 20%. Nah, dari angkatan pertama ini, Bang Fatan, itu terserap bekerja itu 30%. Jadi mereka itu terserap 30%. Memang belum sebanyak yang kita inginkan. Tapi belum jatuh dari target. belum. Target jauh nggak itu? Target kita kan sekitar 60% ya. Nah, tapi ini bertahap. Tapi next kabarnya dari perusahaan-perusahaan tadi menunggu untuk pengambilan kembali, ada mungkin yang pensiun, ada yang mungkin mengundurkan diri. Nah, mereka akan ditarik lagi. Jadi sekitar 30% plus 30% jadi 60%. Tapi yang langsung itu 30%. Dan ini merupakan pelajaran atau magang ini merupakan pemberian pembelajaran kepada anak-anak yang baru lulus, anak-anak muda yang tentunya diberikan kesempatan oleh negara untuk mereka bekerja yang selama ini mereka tidak ketahui dunia kerjanya gitu. Nah, ini yang harus dilihat ya, dan ini yang saya merasakan betul ketika Pak Teddy hadir, Pak Seskap di kementerian, kita meluncurkan juga magang angkatan kedua, ditambah kuotanya oleh Bapak Presiden menjadi 150.000 orang. Ya, kita mau bagi 3 batch nih yang angkatan kedua ini. Batch pertama itu 50.000 orang, batch kedua nanti 50.000 orang, dan batch ketiga 50 orang. Nah, sekarang sudah kita buka batch pertama dengan jumlah 53.000 orang. Over berarti. Lebih 3.000-an. Dan tadi tidak masalah, kuotanya kan 150.000 gitu. Nah, nanti yang mengikuti dalam hal perekrutan untuk mereka atau penyelenggara ini, mereka itu sekitar perusahaannya itu jumlahnya itu, saya lihat data dulu ya. Silakan, supaya tidak salah. Ya, betul. Ini kan Data itu penting. Nah, saya melihat bahwa batch pertama ini lowongannya sudah mendaftar 53.000 orang. 53.688 itu data dari Kementerian Tenaga Kerja. Kemudian jumlah lowongan itu di perusahaan 30.667 orang, di perusahaan itu yang swasta. Di kementerian lembaga itu ada 23.021 orang. Nah, kemudian penyelenggara yang merekrut untuk kayak Torpedo kalau mau ngambil itu datanya sekitar 3.644 perusahaan. Dibagi 2, 1.812 perusahaan swasta dan 1.842 kantor pemerintah.
gitu. Jadi mereka belajar magang di sana. Dan anak-anak ini yaitu tadi mendapatkan dana stimulus dari pemerintah sebesar upah minimum yang ada di daerah masing-masing selama 6 bulan. Jadi per bulannya sebesar upah minimum yang ada di daerah masing-masing selama 6 bulan. Begitu, Bang. Aku menyeberang ke pertanyaan personal. Ya. Uda Ferry. Uda Ferry kan mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Noel. Oh iya. Ini juga menjadi pertanyaan. Ternyata kita nggak tahu juga. Ternyata mainan di Kemenaker itu bermacam-macam juga setelah kemarin dibuka kan di pengadilan. Iya. Gimana Uda Ferry menjaga integritas dan tetap concern lah dalam menjalani tugas-tugas dari presiden itu kan penting. Ya, jadi di awal pemerintahan saya masuk kabinet Pak Jokowi, itu saya sebagai wakil menteri yang ada di tengah jalan, memang sedikit sekali dikasih peran pada saat itu. Dan saya bekerja dengan kapasitas yang saya miliki, dan saya juga tidak terlalu mencampuri urusan yang teteh remeh-temeh itu, ya kan? Dan saya juga tidak mau ikut andil dalam upaya program-program yang menurut saya tidak baik. Ya. Nah, dalam kapasitas inilah saya melihat bahwa dengan niat saya hanya untuk bekerja saja dan tidak ingin ya cawe-cawe apa gitu ya. Ya, saya alhamdulillah dilindungi Allah. Jadi sama sekali saya tidak tahu itu program ya. Seperti yang di RPTKA ada program rencana penggunaan tenaga kerja asing yang rupanya punya kong kali kong seperti apa. Ya kan? Terus kemudian di Direktorat PJK 3 itu juga, ya kan? Saya kalau bantu orang ya bantu aja. Misalkan Bang Fatan mau minta tolong, Bang, sertifikasi K3 gua belum keluar nih, gimana nih? Saya minta data Anda, saya kirim ke mereka, tim, terus Bang Fatan ngasih tahu, Bang, secara aturan, regulasi saya sudah komplit. Nah, terus saya kirim data Bang Fatan ke direktoratnya. Saya tanya, kenapa anak ini kok sertifikasinya belum muncul, belum keluar, ada apa? Ya. Enggak lama kemudian memang intervensi saya itu berjalan. Oh ya Pak, maaf Pak, bla 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 bla. Keluar. Sepanjang tertib aturan dan lengkap pasti udah bantu. Sepanjang tertib aturan, kelengkapannya jelas, aturannya diikuti ya sesuai dengan standar yang dibuat oleh aturan yang dibikin oleh PJK 3 itu selagi itu jalan Pak. Tidak boleh mempersulit. Ya. Sip. Prinsipnya di sana Bang. Makanya saya terhindar dari alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya, semoga tetap ikhtiar. Ya, ini pelajaran penting buat saya sebagai orang yang diberi amanah oleh negara ya untuk menjaga agar kita tetap amanah, ya kan? Kita ini bukan manusia yang sempurna juga Bang Fatan. Ya kan? Tidak ada manusia yang sempurna. Tapi saya jaga betul sehingga ritme dalam tugas-tugas itu harus betul-betul terkontrol. Gitu Bang. Ini juga personal lagi Uda Ferry. Ya. Banyak yang bertanya-tanya nih. Ya. Sebagai Uda Ferry manusia politik, kenapa pindah ke Demokrat udah? Loh. Nah ini banyak yang tanya. Banyak yang ngajak saya tuh. Setelah saya tidak di Bulan Bintang, di partai yang lama, banyak yang menawarkan saya ketika mereka tahu saya sudah tidak di Bulan Bintang. Tapi ada kedekatan historis juga dengan Pak SBY pada tahun 2003 ketika Pak SBY mau maju jadi capres berpasangan dengan Pak Yusuf Kalla. Oh ya, Pak Yusuf Kalla. Saya tim ses beliau. Kebetulan partai saya yang lama itu mendukung Pak SBY. Jadi dulu tuh Pak SBY itu didukung oleh 2 partai. Masuklah partai Pak Edi Sudrajat. Jadi Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, plus dengan PKPI. 3 partai ini. Nah, di putaran kedua barulah banyak gabung partai. Itu ada putaran kedua. Nah, di 2009 Pak SBY maju lagi, saya juga tim sesnya beliau. Jadi ada
Kedekatan. Ada benang merahnya, ada sejarahnya. Saya dekat dengan Pak SBY bukan ujuk-ujuk Pak gitu loh. Kan kata banyak orang sekarang rezimnya lagi Gerindra. Kenapa nggak ke Gerindra udah? Ya saya melihat begini ya, Gerindra partai bagus, sama lah gitu. Cuman kan saya melihat bahwa Pak SBY mengajak gitu loh, dalam artian bagaimana kalau Bang Ferry, Mas Ferry bantu kami di Demokrat. Nah tawaran ini ketika memang ada chemistry ya, yang memang menyambung untuk saya gabung di di Demokrat, ya tawaran ini saya ambil. Tapi jangan lupa pimpinan saya kan, presiden saya kan anggota kabinet. Presiden, saya lapor presiden juga. Oh, lapor. Lapor dong, Bapak Responnya? Presiden. Sangat positif. Oke, begitu jawabannya. Karena memang Pak Presiden Karena dengan Pak SBY cukup dekat. Jadi Pak Prabowo dengan Pak SBY itu waktu di Akmil dulu ya, beliau tuh dekat gitu. Jadi ada sejarah juga begitu. mungkin kalau udah Ferry masuk PDP kaget dia kali ya. Mungkin. Pak, walaupun saya kenal baik juga dengan teman-teman di PDIP kan gitu. Cuman kan ini nyambungnya begitu, Pak. Terakhir udah Ferry. Ya. Ini soal politik lagi. Waduh, ini politik terus nih. Tapi nggak apa-apa. Torpedo. Kalau nggak kita torpedo kan gitu. Gimana Bang Patan? Apa karena udah Ferry melihat sosok AHY ini ke depannya sebagai kandidat yang kuat di 2029 Cawapres. Kita dengar nih, teman-teman kan saya wartawan politik, teman-teman politik juga banyak berbicara bahwa Mas AHY ini Mancing-mancing. proposalnya salah satu orang dekatnya presiden lah. Ya. Inisialnya S. Ya. Gimana itu udah Ferry? Jadi gini ya. Saya melihat sosok AHY adalah sosok anak muda. Beliau pernah di militer aktif dan terjun ke dunia politik dalam usia muda. Dan saya melihat anak muda ini punya sense untuk membangun bangsa ini dengan baik. Nah, terbuktilah ketika beliau gagal menjadi calon gubernur DKI. Ingat itu Bang Fatan? Beliau menjadi pimpinan tertinggi di Partai Demokrat. Kemudian diberikan amanah oleh Bapak Presiden Jokowi di akhir jabatan. Kalau nggak salah 8-9 bulan menjelang pensiunnya Pak Jokowi, beliau menjadi Menteri ATR BPN. Dan selama 9 bulan itu, 8 bulan itu, saya kan sebagai orang di kabinet juga kan, saya melihat kapasitas Pak AHY ini sangat mumpuni dan di zaman beliau 8 bulan memimpin, 9 bulan memimpin ATR BPN itu positif dan terbukti ya ketika Demokrat mendukung bergabung di tim sesnya Pak Prabowo Mas Gibran, terbukti menang dan Demokrat diambil untuk bergabung dalam kabinet. Jadi menteri dari Demokrat itu ada beberapa orang, ada 6, 1 Menko, 3 menteri, 2 wamen. Termasuk saya. Nah, hal ini saya melihatnya bahwa Bang Fatan, kami di Demokrat kerja aja sesuai dengan tupoksi. Jadi untuk bicara 2029 nantilah. Ya, kita sekarang ini kerja saja. Tapi kalau ada pandangan-pandangan orang bahwa AHY ini adalah sosok yang kedepannya itu bagus menurut kami. Sebagai kader-kader Demokrat menilainya bagus. Nah, tapi kami tetap bekerja saja. Dan nanti tinggal bagaimana posisi Demokrat untuk tahun 2029. Ya, apakah nanti kalau misalkan Pak Prabowo ngajak beliau menjadi wakilnya kah atau tetap di dalam kabinetnya, ya itu silahkan saja. Yang penting kita kerja saja, menunjukkan prestasi, menunjukkan kinerja yang baik, ya sehingga masyarakat bisa menilai. Dan sosok AHY itu adalah sosok yang saya kagumi, gitu. Jadi ke depan ya sebagai kader tentunya saya ingin pimpinan saya menjadi orang yang terbaik untuk negara ini, begitu Bang. Terakhir Melulu ya, ini rasa penasaranku. Udah Ferry. Ya. Udah Ferry, lebih enak mana udah Ferry? Ya. Lebih mudah ketemu dengan Pak Jokowi atau Pak Prabowo? Jadi gini,
Kalau bicara jujur, Iya, ya bicara jujur, jujur. harus jujur. Dua-duanya memang presiden. Yes. Ya. Dua-duanya memang tidak gampang kita temui kalau tidak ada urusan yang betul-betul Yes. mendadak atau betul-betul urgent. Nah, dua-duanya gampang ditemui. Kalau bagi Afrian Sanur, dua-duanya gampang ditemui. Iya, gampang ditemui. Nggak ada yang bisa menghalangi Afrian Sanur. Nggak berani. Apalagi hanya sebagai wakil menteri kan begitu. Nah, itu Begitu, dia tadi Bang. teman-teman Torpedo. Kita Ya. sih mendoakan semoga Ya. posisi Uda Ferry ini benar-benar lah memperjuangkan hak-hak buruh pekerja. Insya Allah. Apalagi kondisi ekonomi seperti ini, kondisi Ya. global seperti ini, apa yang Uda Ferry perjuangkan nanti kan ini juga sebagai jalan yang memudahkan menuju Indonesia Emas itu 2045. Nah itu demikian teman-teman Torpedo. Sampai jumpa lagi pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.